Oh, sholat itu kentut aja gak apa-apa kok. Kalau madhabnya Maliki. Saya tanya, apa benar di mazhab Maliki kentut tidak batal? Oh tidak batal. Apa benar dalam mazhab Maliki gelegean itu batal? Oh tidak batal. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jumpa lagi sahabatnya dengan channel Anak Pasar Hijrah. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sahabatnya ada sebuah video yang membuat saya agak aneh terkait dari videonya Gus Muwafiq, yang mana dalam ceramah beliau ini Gus Muwafiq mengatakan bahwa dalam mazhab Maliki kentut itu tidak membatalkan sholat. Saya baru kali ini sahabatnya mendengar keterangan seperti ini. Setahu saya saya dari kecil hingga sampai sekarang yang namanya kentut itu semua mazhab membatalkan wudhu tentunya. Namun di sini Gus Muwafiq mengatakan bahwa dalam mazhab Maliki itu kentut tidak membatalkan wudhu. Beliau ini mengambil sumber dari mana sahabat ya, atau dari kitab apa? Cuman beliau ini tidak menyebutkan bahwa di dalam kitab mana beliau ini mengambil fatwa seperti itu sahabat ya. Lalu Gus Muwafiq ini membandingkan dengan mazhab Syafi'i, yaitu dimana dalam mazhab Imam Syafi'i gelegean itu katanya membatalkan wudhu, atau kurang lebih yang dimaksud gelegean adalah dengan ketawa mungkin ya. Mungkin sahabatnya jika sahabat semua ada yang mengetahui dalam mazhab Maliki ini bahwa kentut itu tidak membatalkan sholat, coba sebutkan sahabatnya dalam kitab apa, juz berapa, sertakan dalam komennya sahabat ya. Nah sahabatnya agar tidak penasaran, coba kita simak saja statement dari Gus Muwafiq ini yang mengatakan mazhab Imam Maliki kentut itu tidak membatalkan sholat. Kita simak videonya. Oh, sholat itu kentut aja gak apa-apa kok. Kalau madhabnya Maliki. Tapi jangan gelegean, karena Imam Malik mengatakan kentut tidak membatalkan wudhu, tapi yang malah batalkan wudhu. Nah kalau Imam Syafi'i ngentutnya batal, tapi nya gak apa-apa. Maka kalau sampai ngentutan ikutlah madhab Maliki. Kalau dikit-dikit gelegean ikutlah Imam Syafi'i. Yang susah sampai habis ngentutan didik-didik gelegean. Nah yang melu sopo sampean. Menanggapi ceramah dari Gus Muwafiq ini sahabatnya, ternyata ada seorang kiai yang menyimak video beliau ini, yang mana kiai ini adalah Kiai Dr. Ahmad Zahro. Dan Kiai Ahmad Zahro ini menanggapi statement dari Gus Muwafiq yang mengatakan bahwa dalam mazhab Maliki kentut itu tidak membatalkan sholat. Dan tentunya sahabatnya Kiai Ahmad Zahro ini membantah dengan tegas apa yang disampaikan oleh Gus Muwafiq, yang mana Kiai Ahmad Zahro ini telah belajar fikih 4 mazhab tentang masalah ini sahabatnya, dan beliau belum menemukan apa yang disampaikan oleh Gus Muwafiq tentunya. Dalam mazhab Maliki kentut itu tidak membatalkan sholat. Coba kita simak saja sahabat ya, bagaimana Kiai Dr. Ahmad Zahro ini membantah perkataan dari Gus Muwafiq ini. Kita simak videonya. saya sudah membaca ratusan kitab fikih 4 mazhab, dan tadi ada 2 mahasiswa saya dari Libya, mahasiswa S3 bimbingan saya, konsultasi ke sini sudah asar tadi. Di Libya dan Afrika Utara seluruhnya mazhab Maliki. Saya ingin mengkonfirmasi yang saya baca dari ratusan kitab fikih itu dengan apa yang dialami oleh mereka orang Libya yang levelnya sudah S3, mesti ngerti soal yang terkait dengan fikih keseharian. Saya tanya, apa benar di mazhab Maliki kentut tidak batal? Oh tidak batal. Apa benar dalam mazhab Maliki gelegean itu batal? Oh tidak batal. Jadi konklusinya semua mazhab fikih sepakat bahwa kentut itu membatalkan wudhu. Tidak satu mazhab pun yang berpendapat bahwa kentut tidak membatalkan wudhu. Yang berarti siapapun yang berceramah menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan materinya dengan menyatakan bahwa kentut tidak batal, itu salah. Saya yakin umat Islam Indonesia sudah
darah daging, sudah balung sumsum bahwa kentut itu batal. Baru rame sesudah ada penceramah yang menyampaikan bahwa kentut itu tidak batal menurut mazhab Maliki. Gelegeen itu batal menurut mazhab Maliki. Saya mengajar perbandingan mazhab sejak tahun 83. Penjinan pun lahir 1983. Saya sudah menjadi dosen. Salah satu mata pelajaran, mata kuliah yang saya ajarkan adalah perbandingan mazhab, khususnya mazhab 4. Jadi ya wis rodok suwe. Aku gak tahu, saya nggak pernah membaca kitab yang menyatakan bahwa kentut tidak batal, gelegeen batal, tidak. Kentut batal, gelegeen tidak batal. Semua mazhab. Hanya mazhab Hanafi mengecualikan jika angin itu keluar dari depan, ngertos depan ya, depan bukan atas ya, bukan mulut yang bawah. Kira ciri-ciri gak usah guyu, gak itu ya, ngerti? Kubul, maksudnya kubul, laki-laki atau perempuan jika keluar dari situ, maka mazhab Hanafi menyatakan tidak batal. Itu yang dimaksud, bukan gelegeen di atas, tapi itu mazhab Hanafi, bukan Maliki. Mazhab selain Hanafi, selain Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, angin yang keluar dari belakang maupun depan membatalkan wudhu. Tapi mazhab Hanafi menyatakan yang dari depan tidak, karena tidak biasa. Bahkan mazhab Hanafi menyatakan sholat kok guyu itu batal sholatnya sak wudhu nih. Mazhab Hanafi. Jadi ketawa itu batal wudhu jika ketawanya dalam sholat. Maka berhati-hatilah kalau sholat, ojo guyon. Nek guyon batal sak wudhu nih. Sama dengan mazhab Maliki, sholat kok sendirian di belakang, sendirian, makmum itu sendirian di belakang, itu batal sholat sak wudhu nih. Waspadalah jika ikut mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Untung penjelingan di sini ya, mazhab Syafi'i umumnya, kemudian keadaan tertentu mungkin ikut mazhab yang lain setelah ngaji, setelah ngerti dan mantep. Dari sini saja sahabatnya, kita mungkin sebagai muslim memang harus berhati-hati lagi dalam memilih guru, tentunya dalam menuntut ilmu. Muslim yang cerdas tentunya bisa menilai mana yang patut kita ambil ilmunya dan mana yang harus kita tinggalkan tentunya. Dari pernyataan Kiai Ahmad Zahro tadi sudah jelas sahabatnya bahwa dalam mazhab Maliki itu jelas-jelas sahabatnya kentut itu memang membatalkan sholat, dan semua mazhab tentunya bahwa kentut itu memang membatalkan sholat. Jadi sahabatnya dalam statement Gus Muafik tadi itu tidak benar tentunya, setelah kita melihat video dari Dr. Ahmad Zahro tadi. Kesimpulan dari video ini sahabatnya bahwa memang kita harus berhati-hati lagi dalam menuntut ilmu. Sebagai penutup sahabatnya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian saya ini, itu atas kekeliruan saya pribadi tentunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.